paksa di depan umat. Bukan karena beliau bersalah, tapi karena beliau mengatakan kebenaran. Karena beliau berani membongkar kerobohan NKRI. Mereka tidak mau umat tercerahkan. Mereka takut kebenaran terbuka. Mereka takut rakyat sadar bahwa merekalah pengkhianat sejati. Masih ingatkah saat Gus Nuril yang gagah berani berdiri pasang badan, menjaga gedung PBNU, ketika digeruduk terkait demonstrasi yang dilancarkan oleh Ormas HTI? Karena khilafah tidak menghormati sebagai tamu. Nah, saya sebagai tuan rumah, menjaga rumah. Kalau ada rumah kemasukan rampok, saya lawan rampoknya, saya mati, saya syahid. Kalau saya membunuh perampoknya, tidak berdosa. Coba bayangkan, rumah Nusantara ini dihuni 260 juta. Nah, kalau kita pertahankan, kita jaga. Sementara mereka merasa seolah-olah menjadi miliknya dia, mengklaim orang Islam. Mereka siapa? Kita ini masuk Islam sejak 1400 bahkan lebih. Tahun abad ke-7 sudah masuk Islam itu ke tanah Jawa. Dan tidak ribet kok. Karena apa? Menggunakan genetika religius. Pelajaran-pelajaran tasawuf tingkat tinggi itu diajarkan nganggo tembang. Sluku bado ilahi. Coba bayangkan ini. Ini contoh real. Di Belanda, negara Kristen pecah menjadi Belgia dan Belanda karena yang satu Kristen, yang satu Katolik. Di Inggris dan Irlandia, satu Kristen, satu Katolik. India, Buddha, Hindu, perang-perangan nggak selesai sama Islam. Di Indonesia orang Kristen, orang Katolik berangkulan. Hindu, Buddha berangkulan. Islam, Kristen, Katolik berangkulan. Ini kan goro-goro kedatangan orang-orang Wahabi, Arab kapiran yang menjadi aneh-aneh dan orang asing itu. Lalu mau merubah tatanan yang ada di negeri Indonesia. Kita lawan ya, mau lawan lu mantuk toh. Ini gondrong gara-gara melihat saya gondrong. Yang rokok sama. Saya juga merokok. Jadi kenapa khilafah kita harus tegas? Karena dia datang, tamu datang, ya jangan kemudian cagaknya terus di ongklak-ongklak, ya rumah saya rubuh, gitu loh. Iya. Dia datang ya wes duduk manis, kita layani dengan baik. Dia kalau seorang penjual mau jualan HTI, jualan Wahabi, jualan Kristen, jualan Katolik, jualan Hindu, jualan Buddha, jualan Islam, silakan. Jualan kebatinan, silakan. Ano sing tuku ya mau enggak toh. Tapi jangan sekali-sekali di dalam berbangsa dan bernegara merombak dasar negara yang disebut Pancasila. Kalau merebut, mengundongkrak, menggongkel Pancasila, merubah Pancasila, berhadapan dengan saya. Kenapa Islam di Indonesia ini sekarang menjadi Islam politik? Sehingga ada terbentuk HTI, kemudian terbentuk juga Oh salah, bukan politik. Salah sampai. Tapi mereka itu ingin mengubah dasar negara. Ya, itu bukan politik. Itu bukan Islam. HTI bukan Islam, FPI bukan Islam, Wahabi bukan Islam. Sampai salah melihatnya. Islam is Nahdlatul Ulama. Islam Muhammadiyah. Bukan HTI, bukan FPI. Mereka anak-anaknya ISIS kok. Bukan Islam. Islam itu agama perdamaian. Islam cinta perdamaian. Saya sama pastor dia yang sopun saya yang nyanyi. Tetapi kenapa mereka selalu Allahu Akbar menyebut asma Allah? Nah, kalau mau menyebut duyul tidak menunjukkan Islamnya. Loh. Ya. Ya karena cara yang terbaik untuk menguasai umat Islam adalah menggunakan lambang-lambang Islam. Sama dengan Katolik dan Kristen. Artinya banyak sekali. Dipecah belah menjadi banyak. Katoliknya tetap satu, terus Kristennya pecah berapa coba? 299. Islamnya? Islamnya 73 golongan. Yang itu. Semula Kristen itu cuma 72 golongan. Yahudi 71 golongan, Islam 73 golongan. Sekarang Kristen saja, kalau tidak ada Katolik itu berapa? 200-an. Anda pernah melihat benar sejarahnya? Kenapa kok menguasai Katolik? Karena jumlahnya banyak. Teknik yang paling gampang adalah mengkooptasi agama.
Jadi bukan Islam politik, nggak ada. Islam yang dipolitisir. Bukan maksudnya. orang-orang yang gila syahwat kekuasaan menggunakan topeng agama. Bahasanya begitu Mbak, jangan Islam begini. Oke. Jadi menurut panjenengan, bagaimana dengan PKS ini? Kalau saya nggak lihat PKS atau partai ya, Mbak ya. Kalau ini di pertanyaan untuk agama. Kalau untuk partai, saya nggak melihat. Pokoknya kalau PKS masih mengakui Pancasila, is oke. Jangankan PKS, PDI pun kalau dia tidak mengakui Pancasila, kita lawan. Itu aja. Patokannya Pancasila. Nah sekarang sampean tahu nggak PKS apa? Ya mereka ingin mengubah dasar negara menjadi khilafah. Nah, terus apa tindakan Mbak? Ya kita harus tenggelamkan. Nah, ya tenggelamkan ya sudah sama aja. Sampai aja perempuan berani tenggelamkan, apalagi saya. Gus Nuril, satu lagi pertanyaan. Ini panjenengan sangat menguri-uri budaya dan begitu paham dengan sejarah. Ada sabdo palon segala dan banyak aksesoris, ada gamelan dan sebagainya tentang budaya. Tetapi panjenengan juga seorang kiai. Bagaimana mengaplikasikan dua kekuatan ini? Kita selalu mendengar Islam budayaku, Jawa budayaku, Islam agamaku. Sederhana kok. Kalau sampai itu jadi anak-anak ideologi Bung Karno, ya jadilah Islam Indonesia. Jadi Katolik Indo, bukan Katolik ala Eropa, Islam ala Arab. Islam Nusantara. Jangan salah itu. Terus budayanya bagaimana? Ya budayanya mengikuti, karena perkembangan sebuah bangsa itu dilihat justru dari budayanya. Nah kalau budaya Jawa ribuan tahun yang lalu, kakek moyang kita ini sudah menciptakan yang namanya keris. Itu diakui oleh UNESCO sebagai masterpiece, karya maha agung. Berarti apa? Budayanya tinggi. Maka ketika dia beragama harusnya lebih berbudaya. Bukan ketika beragama jadi budayanya hilang. Itu agama racun namanya. Justru ada agama ini makin tinggi. Ketika memeluk Katolik, ada dulu namanya Kiai Katolik, itu namanya kalau nggak salah Kiai Sadra. Seorang Katolik bergelar Kiai Sadra, melebur dengan budaya Jawa. Romo Mangun Wijaya melebur dengan budaya Jawa. Gus Dur, apalagi seorang Nuril Arif. Ya memang harus melebur kita ini. Begitu kehilangan budaya, kita ini bukan apa-apa. Jati diri bangsa itu karena kita punya budaya. Dan budaya kita ini paling indah di seluruh dunia. Tidak ada yang namanya orkestra yang demikian komplit kecuali gamelan dan wayang. Ada ceritanya, ada dramanya, ada musiknya, ada sendratarinya, ada kecuali wayang. Maka seluruh dunia mengagumi wayang. Anak wong Jawa dhewe yo ora tahu menghormati budayanya, nek direbut Malaysia yo nesu. Lah kan lucu. Ya. Gitu loh. Gus Nuril, satu lagi, satu terus. Ini perkara tentang begitu banyaknya sekarang orang pakai jilbab, hijab dan cadar. Nah, kalau jagongan itu sekarang sudah tidak pakai gelungan lagi, tidak pakai beskap lagi. Bagaimana? Ya soal pakaian silakan saja. Mau kayak ninja, mau pakai ini. Tapi Indonesia itu punya kebudayaan baju nasional. Maka saya lebih seneng melihat Mbak Yu ini pakai kerudungnya begini. Ya. Bukan jubel-bel kayak pentol korek. Loh, saya juga gini ini busana nasional. Yang namanya nutup aurat itu maknanya hanya ditutup, bukan diumpet. Apalagi terus pakai cadar. Kalau umroh memakai pakaian ihram itu harus dibuka wajahnya, ya, dan telapak tangan. Nah kalau sekarang ketemu orang wajahnya ditutup katanya aurat, apa Gusti Allah ini pas umroh terus ngaceng gitu dulu. Aturan syariat tidak genah gitu. Iya. Karena kepengen dulu wajahnya wong Solo gitu. Iya. Ayo.
Saya nih wong dia yang nyipta sendiri, mau dibikin bidadari apa bidadara atau bidah komplit aja bisa. Itu loh, jadi ini salah kaprah. Itu budaya Arab. Beragama Islam dari Arab iya, tapi budayanya jangan dibawa-bawa ke sini. Kalau semuanya terus gawe kerudang-kerudung urung gantung dibolongi dari jubah gitu, gedar gededer itu mana indahnya. Maka saya pakai ini. Ini yang dipakai oleh keturunan Sunan Giri, namanya Pangeran Singosari, karena dipakai oleh kerajaan Singosari. Romonya pakai pakaian sama. Bukan Bali. Bali itu dari keturunan Majapahit. Majapahit dari Singosari. Singosari dari Tunggul Tumapel, Tunggul Ametung. Tunggul Ametung dari Dharma Wangsa, dari Prabu Erlangga. Kita harus menarik sejarahnya di situ, bukan berhenti pada Majapahit. Wah, tapi mereka kan berasal dari maling, pembunuh Ken Arok. Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok, dan sekarang Ken Arok juga yang menurunkan seluruh raja-raja di Jawa. Sampai belajar sejarah jangan di YouTube-kan. Karena nanti yang kalau sampai siarkan berbahaya. Karena itu nggak bisa sepotong-sepotong begitu. Di dalam kerajaan kan itu ada perpindahan kekuasaan itu biasa. Sampai ingat di Demak itu setelah Tunggul Ametung juga di kerajaan Demak yang sampai sekarang jadi raja-rajanya di Solo itu bunuh-bunuhan juga. Jangan sampai lihat bunuh-bunuhan. Nah kalau perang mempertahankan ya mesti bunuh-bunuhan. Perang salib juga bunuh-bunuhan. Dan banyak perang-perang di lain bunuh-bunuhan. Kristen Katolik aja 3,5 juta orang Katolik dibunuh di Jerman oleh orang Kristen. Jangan melihat sepotongnya itu kejadian sejarah. Di Demak itu ponakan membunuh pamannya yang namanya Sunan Prawoto itu membunuh Adipati Sabrang Lor, bukan Kalinyamat. Kalinyamat itu adiknya Pangeran Prawoto, Sunan Prawoto. Sudah lama Gus Nuril mewanti-wanti kita semua tentang suatu kelompok yang ingin selalu merobohkan NKRI. Kelompok ini datang sebagai tamu, tapi ingin jadi tuan rumah. Mereka menumpang di negeri ini, tapi ingin menguasai segalanya. Mereka meminta dihormati, tapi tak pernah tahu diri. Bahkan mereka menganggap pribumi sebagai budak. Mereka selalu ada di setiap pengkhianatan terhadap Pancasila. Mereka bersembunyi di balik jargon NKRI Syariah dan Khilafah. Mereka masuk lewat FPI, mereka bergerak melalui HTI. Mereka selalu memakai agama sebagai tameng. Mereka menunggangi kemiskinan, ketidakadilan, dan keputusasaan rakyat. Mereka berpura-pura membela Islam, tapi mulut mereka hanya penuh caci maki dan kebencian. Mereka mengaku berjuang untuk umat, tapi mereka justru memecah belah umat. Jauh dari akhlak Nabi, mereka lebih mirip pendusta agama. Mereka tahu rakyat sedang kesulitan ekonomi. Mereka tahu banyak orang merasa tidak mendapat keadilan. Mereka tahu korupsi masih menjadi penyakit bangsa ini. Lalu mereka datang, seolah membawa solusi. Mereka menjual agama untuk menguasai pikiran umat. Tapi benarkah mereka memperjuangkan keadilan? Benarkah mereka ingin membangun negeri ini? Tidak. Lihat saja, setiap kali negara ini ingin maju, mereka selalu jadi penghalang. Setiap kali Indonesia ingin berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat, mereka justru merongrong dari dalam. Mereka tidak ingin rakyat cerdas. Mereka tidak ingin Islam berkembang dalam harmoni dengan Pancasila. Yang mereka inginkan hanyalah perpecahan dan penguasaan. Sekarang kedok mereka sudah terbuka. Dulu mereka bersembunyi di balik jubah cucu Nabi. Dulu mereka menipu umat dengan dalil-dalil yang dipelintir dan ayat-ayat yang mereka selewengkan. Tapi sekarang, semua sudah terang benderang. Kita tahu siapa mereka. Kita tahu apa agenda mereka. Dan kita tidak boleh tinggal diam. Kita akan lawan mereka sampai titik darah penghabisan. NKRI bukan milik mereka. NKRI bukan tempat untuk pengkhianat bangsa. Anak wong sing ngina-ngina Gus Dur, ngelek-ngelek Gus Dur, kira-kira kula kali panjenengan sebagai warga NU jengkel napa mboten? Jawab. Sing tegas wong NU jengkel apa ora?
kompak, jengkel apa ora? Sing ngina kaya kowe mari Gus Dur siapa? Siapa? Habib Rizik. Plungu. Sing ngina Gus Dur buta mata buta hati. Kowe Habib Rizik. Kula niki pengurus PCNU Kabupaten Tegal, pengurus NU Kabupaten Tegal 4 periode, Pak. Ketika Gus Dur dielek-elek, dijelek-jelek, yang sewot teman asli sewot. Jenengan kira-kira sewot napa mboten? Nah ya harus berani, Pak, kita orang NU. Jangan mudah diinjak-injak oleh orang lain. Besing sering ngina Gus Dur buta hati, buta mata, buta hati. Habib Rizik, Pak. Saiki mantan Habib arane Kabib. Ya Allah, kayong nyong dadi wong NU, Pak, kayong anu sewo temen Gus Dur itu atasan kami warga NU. Tapi mereka justru memecah belah umat. Jauh dari akhlak Nabi, mereka lebih mirip pendusta agama. Mereka tahu rakyat sedang kesulitan ekonomi. Mereka tahu banyak orang merasa tidak mendapat keadilan. Mereka tahu korupsi masih menjadi penyakit bangsa ini. Lalu mereka datang, seolah membawa solusi. Mereka menjual agama untuk menguasai pikiran umat. Tapi benarkah mereka memperjuangkan keadilan? Benarkah mereka ingin membangun negeri ini? Tidak. Lihat saja, setiap kali negara ini ingin maju, mereka selalu jadi penghalang. Setiap kali Indonesia ingin berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat, mereka justru merongrong dari dalam. Mereka tidak ingin rakyat cerdas. Mereka tidak ingin Islam berkembang dalam harmoni dengan Pancasila. Yang mereka inginkan hanyalah perpecahan dan penguasaan. Sekarang kedok mereka sudah terbuka. Dulu mereka bersembunyi di balik jubah cucu Nabi. Dulu mereka menipu umat dengan dalil-dalil yang dipelintir dan ayat-ayat yang mereka selewengkan. Tapi sekarang semua sudah terang benderang. Kita tahu siapa mereka. Kita tahu apa agenda mereka. Dan kita tidak boleh tinggal diam. Kita akan lawan mereka sampai titik darah penghabisan. NKRI bukan milik mereka. NKRI bukan tempat untuk pengkhianat bangsa. Anak wong sing ngina Gus Dur, ngelek Gus Dur, kira-kira kula kali panjenengan sebagai warga NU jengkel napa mboten? Jawab. Sing tegas wong NU jengkel apa ora? Kompak jengkel apa ora? Sing ngina kaya kowe mari Gus Dur siapa? Siapa? Habib Rizik. Plungu. Sing ngina Gus Dur buta mata buta hati. Kowe Habib Rizik. Kula niki pengurus PCNU Kabupaten Tegal, pengurus NU Kabupaten Tegal 4 periode, Pak. Ketika Gus Dur dielek-elek, dijelek-jelek, yang sewot teman asli sewot. Jenengan kira-kira sewot napa mboten? Nah ya harus berani, Pak, kita orang NU. Jangan mudah diinjak-injak oleh orang lain. Besing sering ngina Gus Dur buta hati, buta mata, buta hati. Habib Rizik, Pak. Saiki mantan Habib arane Kabib. Ya Allah, kayong nyong dadi wong NU, Pak, kayong anu sewo temen Gus Dur itu atasan kami warga NU, ngono lho. Yen ana warga NU Gus Dur diina-ina terus ora jengkel, dipertanyakan itu NU apa tidak? Sedangkan yang namanya Habib Rizik itu bukan NU. Rongo, Habib Rizik itu bukan NU, bukan di luar NU. Gus Dur dinaina kayak sakit hati, sakit hati jauh. Kalau aslinya saya ini orang Jawa, panjenengan orang Jawa, tak ngerti, Pak. Walaupun jenengan wis ngerti, bukan kelalen. Wong Jawa kuwi aslinya hebat-hebat. Pengen ngerti apa ora? Wong Jawa bisa punya kalender dewek, ya. Bisa nyong kue menceritakan tentang sejarah Jawa, leluhur kita orang Jawa. Sebabnya akune ya wong Jawa. Sebabnya ya ana wong sing ngagul-ngagulna cerita-cerita nenek moyangnya dewek.
Nyong ya wong Jawa cerita nenek moyangnya dewek kok pada bae duwe nenek moyang apa nyong dilahir nasi watu kayu apa? Nyong ya duwe nenek moyang ya Pak ya. Ya, wong Jawa punya kalender dewek. Mulane weton Jawa bisa dihitung 5 pinten? Hitungan sing apa yo? Manis, pahing, pon, wage, liwot bareng yo. Wong Jawa kok plong-plong. Balik maning, manis, pahing, pon, wage, maning, manis, pahing, pon, wage. Wong Jawa, ya. Orang Jawa ini punya kalender dewek Pak, yang kalendernya itu hampir menyamai dengan kalender Hijriah Islam. Terus nopo mali? Pergantian harinya sama dengan Hijriah Pak, masuknya waktu maghrib. Berarti wong Jawa hebat apa ora? Dibanding karo Baklawi kalah. Ora sakeprok nyong gogo manuk darah. Ya Allah. Siji Baklawi wis kalah, Baklawi orang duwe kalender, kita orang Jawa punya kalender. Siji menang wong Jawa wis. Babe Madirna nanak anu apa ada luhur-luhure bisa mikrot sadina sawengi ping 70 pret. Wong Kanjeng Nabi cuma 1 kali ringokna. Orang yang paling termulia ya di alam jagat ini cuma 1, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Kanjeng Nabi Muhammad itu mikrot cuma 1. Mi'rajnya cuma 1 kali. Anak wong anyar-anyaran ngaku mi'rajnya sehari semalam 70. Kira-kira jenengan percaya apa ora? Ngomong pret bareng yo. Pret maning. Pret aja percaya pasti gorok. Justru ketika ada orang yang mengatakan mi'rajnya sampai 70 kali dalam sehari semalam, ada olah-olah melebihi kemuliaannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang mengaku kayak kue? Paklawi. Allah, ayam kopi ini urung minumnya sih dari ini matanya mendelik. Saiki sing nomor loro, niki nomor 1 kalender, wis kalah. Wis kalah. Jawa menang. Menang ora? Menang, Bok. Sing nomor loro, wong Jawa kue duwe aksara dewek. Aksara mutan waktu zaman kemenyong sekolah ya. Ayo wong Jawa bareng-bareng yo sing bisa. Hana